Halo semuanya, kembali lagi di fansletter.com dan selamat menonton. Di video kali ini kita lanjut tentang pembahasan Raspberry Pi ya teman-teman. Jadi yang sekarang udah kedua, jadi kita akan masuk ketiga, di mana di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat web hosting ya. Yang kemarin kita udah bahas tentang membuat server MQTT, namun di situ kita menggunakan IP publik dari IndiHome. Nah, di video kali ini kita akan bagaimana merubah IP IndiHome itu yang berubah-ubah itu menggunakan domain juga teman-teman. Namun web hostingnya itu kita memanfaatkan Raspberry Pi. Dengan ukuran sekecil itu kita bisa bikin web hosting di rumah sendiri teman-teman. Ataupun mungkin kalian bisa menggunakannya sebagai server kalian sendiri. Nah, banyak manfaat yang kalian dapatkan dari penggunaan Raspberry Pi ini, salah satunya seperti saya yang saya gunakan di sini, saya menggunakan ini namanya Nextcloud. Jadi saya nginstal di hosting tersebut itu menjadikan Google Drive saya sendiri, teman-teman. Namun di sini saya nggak bahas itu, namun di sini saya akan bagaimana cara menginstalnya terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut untuk setupnya di video selanjutnya mungkin ya. Jadi kita akan bahas langsung. Di sini saya menggunakan panel yang gratisan, jadi menggunakan AA panel. Yang kalian tahu, kalian mungkin familiar dengan istilah cPanel. Namun di sini saya menggunakan AA panel ya teman-teman. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang AA panel ini seperti apa dan websitenya seperti apa. Walaupun nggak terkenal, cukup handal menurut saya karena saya menggunakan itu cukup bagus ya untuk penggunaan server saya di rumah. Oke, langsung saja mari kita mulai ke tutorialnya ya teman-teman. Namun sebelum itu, video ini disponsori oleh OurPCB. OurPCB merupakan perusahaan jasa custom percetakan PCB di Shenzhen, China yang berdiri sejak 2005. Selain PCB, OurPCB juga melayani pembuatan custom kabel, perakitan rangkaian elektronik, dan suplai komponen. Untuk kalian yang membutuhkan produksi PCB dengan kualitas yang baik, kalian bisa kunjungin OurPCB di link deskripsi di bawah. Oke, selanjutnya kita langsung aja buka, di mana kalian bisa aja buka di Google AA panel gitu. Ketik AA panel ya. Jadi di sini kalian bisa klik AA panelnya. Nah, ini website utamanya. Jadi ini simple, not just simple. Nah, maksudnya sederhana tapi nggak hanya sederhana gitu loh. Ya, jadi di sini free and open source hosting control panel. Nah, kalian biasanya kan kenalnya familiarnya itu cPanel. Di sini ada juga yang versi berbayar, kalian bisa support mungkin kalau mau berbayar, tapi kalau enggak ya free aja sudah cukup menurut saya untuk penggunaan di hosting Raspberry ya, teman-teman. Nah, di sini cara installnya klik aja di sini, free install. Namun sebelum itu, sebelum lanjut ya teman-teman, saya sarankan di sini kalian install Raspberry Lite-nya itu versi yang 64 ya, karena ini supportnya yang 64. ketik aja OS Raspberry Pi Lite gitu ya, Lite 64 bit ini ya, Raspberry Pi OS. Nah, ini di bagian atas ini kan ada nih Raspberry Pi Lite. Nanti linknya saya sertakan di bawah. Nah, ini linknya. Kalian ambil yang paling baru ya. Ini saya sertakan link ini aja nanti. Kalian pokoknya ambil yang paling baru. Ini 2022. Ambil yang zip. Pilih yang zip. Cuma 400 MB. Jadi langsung klik download aja ya. Nah, kalau udah download ya selesai. Tunggu langsung berulang. Jadi kenapa? Karena kalian harus menggunakan yang 64 bit teman-teman. AA panel ini wajib 64 bit sistemnya ya. Jadi kalian harus menggunakan sistem yang 64 bit. Oke? Paham ya dari sini. Untuk selanjutnya kalian bisa aja pakai 16 GB cukup ya. SD card-nya aja 16 GB cukup gitu. Tapi saran saya kalau bisa agak besar atau cari kualitas SD card yang bagus, karena pembacaan semakin kencang SD card-nya semakin bagus ya. Nah, oke. Langsung aja kalian bisa di sini Ubuntu, pilih yang Debian ya teman-teman. Kenapa? Karena Raspberry kan turunannya Debian ya. Walaupun Ubuntu sendiri ya juga Debian. Ini copy aja sampai sini ya. Salin sampai ini forum. Namun di sini sebelum itu kalian langsung masuk aja ke Raspberry kalian. Kita akan update terlebih dahulu ya teman-teman.
Di sini ada putihnya, di sini saya ya. Nanti untuk ukuran jelasnya saya perbesar seperti ini. Oke. Semoga jelas ya. Kalian ketik aja sudo apt update n dan upgrade. Jadi kita ngerjakan update kemudian upgrade strip y ini langsung otomatis diain aja gitu, nggak perlu kita ketik y nanti lagi. Kalau ada update dulu, kalau nggak ada upgrade nggak usah diupdate. Pokoknya ini harus fresh, keadaan fresh, nggak pernah diinstalin macam-macam, misalkan exam lam itu jangan, MySQL dan lain-lain jangan. Tentunya kalian harus fresh installation. Nah, kalau udah fresh, kalian bisa update. Kemudian setelah diupdate, baru install sesuai arahan yang ada di AA panelnya. Nanti kita akan bahas lebih detail setelah kita install ya, teman-teman. Nah, ini udah nggak ada upgrade ya. Kalian bisa paste aja ya, teman-teman, di sini. Ini saya kalau menggunakan putih tinggal diklik kanan. Nah, otomatis tampil ya. Yang saya copy tadi harusnya jelas ya, tampil ya di situ. Oke. Jangan lupa yang itu tadi yang Debian ya teman-teman, yang Debian jangan salah ya, yang Debian ini ya. Oke, yang Debian ini atau yang Ubuntu sama aja kayaknya linknya ya, karena turunan Ubuntu itu juga sama. Kalau kalian penasaran tentang distro Linux, kalian baca-baca dengan di artikel fanselectronic.com itu ada tentang distro-distro terbaik yang patut kalian pelajari tentang Linux ya. Sembari kita belajar Linux gitu loh teman-teman, karena Linux cukup bagus untuk beberapa spesifik, walaupun sebenarnya sekarang Linux udah bisa main game juga loh ya, keren. Oke, langsung balik ke ini. Kalau sudah seperti ini kalian enter aja ya, enter, tunggu prosesnya. Kalau nggak bisa kayak gini, jangan lupa di tampilan di depannya kalian tambahin namanya. Oh, kalau nggak gitu kalian masuk gini aja, sudo nah ini sudo su gitu ya, sudo super user ingin masuk sebagai super user, jadi tampilannya nanti seperti ini, root, jadinya root bukan pi lagi. Nah, kalian bisa klik kanan langsung enter aja di sini. Nah, kalau sudah yes, apa install apa enggak ya, pencet Y, enter. Nah, ini tunggu aja, prosesnya cukup lama. Jadi sesuaikan dengan spesifikasi unit kalian. Saya aja nginstal di komputer khusus itu cukup lama juga. Jadi kalian nanti ini saya time lapse saja ya teman-teman, biar nggak bosen nunggunya. Kalau sudah selesai nanti saya kabarin, kita akan lanjut lagi ya.
Oke, jadi setelah sekian lama menunggu, saya hampir 1 jam tadi nginstal. Jadi di sini setelah selesai tampilannya kayak gini ya teman. Jadi kalian bisa cek nanti link AA panelnya yang bawah ya. Yang ini kan link publik kalian. Nanti ini belum bisa diakses. Kenapa? Karena nanti perlu di port forwarding. Tapi saya nggak sarankan menggunakan metode ini karena ini beresiko ya teman-teman. Jadi saya sarankan menggunakan lokal aja untuk akses di panelnya, namun nanti untuk yang dapat diakses secara global atau publik itu hanya port 80-nya. Nah, ini kita akan bahas nanti ya. Port 80 itu adalah website biasa. Nanti tampilan website biasa itu port 80 ya, teman-teman. Nah, oke, langsung saja kita coba untuk akses. Ini kalian copy. Ini username-nya ya. Dan tampilannya kayak gini nanti. Bentar. Oke, ini ya. Tampilannya seperti ini setelah kalian akses. Jadi URL-nya ini wajib kalian simpen, jadi nggak bingung biaran, karena ini di belakangnya ada kode. Ini untuk tujuannya adalah perlunya sekuritas ya, security ya ini ya. Nanti kita bisa rubah aja itu sesuai kebutuhan kalian. Nah, oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut di settingannya yang perlu kalian wajib setting terlebih dahulu. Nanti untuk menambahkan websitenya mungkin karena terlalu panjang atau mungkin saya agak capek karena tadi udah cukup panjang ya prosesnya. Nanti saya bagi ke part selanjutnya ya teman-teman, untuk setting-setting seperti domain dan lain sebagainya. Oke, pertama-tama kalian akses saja ini username-nya, copy, win up to control shift C kalau di putih ya. Nah, paste aja ke sini, kemudian ini lagi passwordnya. Nanti ini kita rubah aja passwordnya biar nggak bingung. Oke, langsung login aja. Nah, ini dia udah login sukses dan hasilnya tampilannya seperti ini. Nah, ini tampilan dari di panelnya ya. Panelnya ya ini. Panelnya adalah tampilannya seperti berikut. Nah, di sini pasti akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, ini kalian perlu install lagi. Nah, install lagi ini kenapa? Karena ini kebutuhan yang ada di AA panel seperti MySQL. Apa kalian menggunakan MySQL atau membutuhkan lain-lain? Nah, di sini saya sarankan untuk kalian yang pengen memanfaatkan AA panel untuk misalkan kebutuhan seperti WordPress gitu ya. Itu saya rekomendasi menggunakan Open Lightspeed aja ya. Lightspeed yang LED ya. Jadi itu sangat bagus. Open Lightspeed itu kayak Lightspeed yang ya nanti itu sangat bagus lah pokoknya, intinya dibandingkan menggunakan Apache atau Zing. Ini cocok untuk versi-versi yang menggunakan WordPress misalkan kayak gitu. Selain itu Lightspeed kan mendukung htaccess juga seperti Apache gitu. Nah, kalau kalian mau menggunakan LAM ya install aja yang versi LAM. Ini nggak usah diacak atau one click yang ini aja langsung LAM gitu. Tunggu prosesnya. Namun di sini saya akan tutup karena nanti kita installnya satu-satu aja ya teman-teman biar nggak bingung gitu. Nah, ini saya tutup dulu. Tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini adalah dari kebutuhan tampilan AA panelnya. Ini adalah admin atau panelnya ya. Kalau biasanya kalian familiar cPanel itu ya harus adaptasi lagi. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada nih 16 GB penyimpanan. Nah, kemudian RAM-nya cuma 1 GB karena saya menggunakan versi 3B. Di sini ada 4 core menggunakan Cortex A53 ya, itu ya. Jelas ya CPU-nya di sini ada load statusnya. Nah, ini ada traffic-nya, ada traffic download dan streamingnya. Read write ini untuk disknya ya. Nah, oke. Paling pertama kalian langsung aja masuk ke app store ya di sini. Nanti kalian perlu install terlebih dahulu karena ini prosesnya cukup lama teman-teman. Nanti jadinya kalian install aja yang saya tandain ya. Misalkan seperti ini. Ini kalian di sini ada MySQL ya. Kemudian ada lagi namanya di sini kalian cari PHP. Saya sarankan menggunakan PHP yang terbaru. Misalkan kalau kalian butuh versi 7, kalian pakai 7 yang .4. Saya biasanya menggunakan 7.4 karena 8.1 masih belum saya butuhkan ya. Oke.
Ini sesuaikan sistem kebutuhan kalian. Kalau kalian misalkan mau install dua-duanya, boleh. Karena biasanya website satu butuh 7.4, website satunya 8.0, misalkan kayak gitu. Atau mungkin yang versi lama 5.6 itu juga bisa. Namun sangat gak direkomendasikan untuk versi 5.6. Itu security-nya lebih rendah ya. Oke, kemudian di sini ada FTPD, ini wajib ya. Jadi kalian perhatikan. Kemudian ada lagi php-myadmin, ini untuk akses MySQL tabelnya nanti. Nah, kalau kalian butuh di situ. Nah, yang paling penting nanti ada namanya di DNS Manager. Bukan DNS-nya ya, yang di DNS. Kenapa saya menggunakan yang di DNS ini? Karena nanti saya pengennya itu connect ke Cloudflare. Nah, DNS-nya saya mengaturnya di Cloudflare-nya. Nah, menggunakan API yang bisa menghubungkan antara server ke Cloudflare untuk merubah IP server jika terjadi perubahan IP-nya ya teman-teman. Nah, oleh karena itu butuhnya di DNS ini. Manfaatnya jika kalian menggunakan koneksi IndiHome itu sangat bermanfaat teman-teman ya. Terlebih lagi IndiHome itu kan berubah-ubah. Besok pagi udah berubah IP-nya karena malamnya kereset gitu ya. Nah, oke, karena itu kalian butuh itu. Kemudian ada lagi file to ban, ini kalian perlu install, dan sama lagi satu lagi nanti ada namanya security apa namanya? Ada kok. Oh, ini sama ini Open Light Speed ini ya. Ya, saya menggunakan servernya nanti ini juga sistem firewall. Ini untuk mengatur jalur yang digunakan, misalkan portnya blacklist IP dan whitelist IP. Misalkan cuma bisa yang akses IP ini doang, itu bisa. Atau mungkin kalian mau mengaturnya menggunakan apa itu port yang bisa diakses cuma port 183 buat MQTT-nya. Yang lainnya diblok. Akan bisa. Kayak gitu bisa. Karena kenapa? Itu sangat resiko ya. Misalkan kalau kalian open semua, nah hacker-hacker ini bisa masuk melalui celah-celah tersebut kan. Saya sarankan tidak sembarangan di open gitu. Oke, selanjutnya nanti kalian install aja ya. Kemudian yang untuk web servernya saya menggunakan OpenLightspeed ini biasanya. Karena kenapa? OpenLightspeed ini ya kebutuhan untuk WordPress itu cukup cocok teman-teman. Apalagi ya kalau kalian ada yang bisa berbayar, kalian bisa beli yang Lightspeed aja langsung kalian. Kalau Open Lightspeed ini yang versi gratis ya, tapi untuk keandalan server juga sudah cukup menurut saya bagi kebutuhan saya pribadi. Oke, di sini nanti saya akan tunjukkan bagaimana installnya. Sebagai contoh satu, tadi sudah ditandain ya, nanti listnya yang diinstal apa aja saya tulis di link deskripsi di bawah atau mungkin di deskripsi video ini. Oke. Jadi biar nggak terlalu panjang, nanti setelah semua terinstall kita akan bahas di video selanjutnya ya teman-teman. Oke, di sini saya akan install OpenLightspeed aja, langsung install. Klik install di sini, confirm. Nah, prosesnya akan seperti ini. Ini prosesnya cukup lama, jadi tunggu aja dan bersabar. Jadi ini proses-proses seperti ini membutuhkan waktu ya. Nah, jadi kalau kalian sudah selesai install, nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Untuk aplikasi putihnya kalau sudah ya udah nggak apa-apa, dia ditutup pun nggak apa-apa, ini sambil nginstal ya. Kemudian kalian masuk aja ke setting untuk setting hal-hal tertentu yang wajib di setting di AA panel terlebih dahulu ya. Ini dia untuk settingnya. Nah, pertama adalah port, dimana port ini adalah port panel yang ingin kalian akses untuk si Raspberry ini. Di sini saya akan berikan contoh, misalkan saya pengennya itu 1412 gitu ya, misalkan gitu. Nah, itu kan 7800, atau mungkin saya biarkan portnya namun yang di bagian belakang aja. Ini sebagai sekuritasnya. Itu kalian ganti aja, misalkan di sini Fans Electronics, misalkan kayak gitu ya. Ini submit. Jadi kalau mau login itu menggunakan IP titik 2 port kemudian slash Fans Electronic. Kalau portnya mau diganti ya silakan, bebas. Namun di sini saya nggak akan ganti karena biar nanti di tutorial selanjutnya biar nyambung gitu ya. Yang penting ininya aja saya ganti Fans Electronic. Kalian bisa tulis besar kecil juga boleh. Fans Electronic kayak gini. Submit.
Nah, kalau sudah, nah ini kan lebih gampang nanti daripada pakai kode-kode yang nggak jelas tadi kan. Kemudian nanti kita akan update juga akunnya. Panel usernya saya pengennya itu menggunakan misalkan nama apa saya gitu, atau apa itu fans elektronik gitu aja ya. Nah, ini diedit udah fans elektronik. Terus passwordnya masukkan. Misalkan 123456 ya. Terus 123456 dit ya. Oh, 8 ya sampeannya. Misalkan A8 12345. Oh, gini aja deh. Fans Elektronik 2022 gini ya. Oke, ya, edit. Nah, kalau sudah nanti loginnya pakai ini, teman-teman ya. Nah, kenapa saya nggak sarankan menggunakan alamat publik untuk ini? Karena kan koneksi IndiHome nggak ada perangkat-perangkat khusus yang untuk firewall ya teman-teman. Jadi kalian itu cukup beresiko kalau kalian konekkan langsung secara online untuk panelnya. Jadi biar orang lain nggak bisa akses panel secara online, cuma bisa ngakses port yang bisa diberikan aksesnya aja, kayak gitu ya. Jadi lebih enak dan aman gitu. Oke. Nah, sampai sini harusnya paham ya. Nanti ngaksesnya nggak 7000, nanti kalau mau login langsung fans elektronik. Jadi fansnya besar ya, fans elektronik ini, enter, langsung masuk ke panel lagi. Ya, karena ini udah login ya, kita akan redirect ke situ. Nah, untuk aplikasi instalasi itu prosesnya masih lama. Jadi kalian perlu sabar aja app-nya, proses application. Nah, ini kan agak lemot dibandingkan dengan server saya yang ada. Ini saya menggunakan PC. Ini cukup kenceng ya teman-teman, apalagi kayak gini. Ini cukup kenceng banget dan sangat kenceng banget ya. Nah, kalian kalau punya PC misalkan PC-PC murah yang bekas mini PC gitu misalkan, yang mungkin harga-harga 1 juta, second lama, kalian bisa manfaatkan sebagai server di rumah. 24 jam nonstop nyala tanpa mati, ataupun kalian bisa memanfaatkan misalkan mau nyimpen secara global atau mau Google Drive sendiri, itu juga bisa. Contohnya seperti ini. Saya bisa install Nextcloud di komputer saya, nanti kalian bisa sinkron otomatis dan menyimpannya sebagai drive kalian pribadi. Nah, seperti itu. Nah, semoga bermanfaat tutorial kali ini. Jadi nanti kita akan jelaskan bagaimana cara penggunaan cPanel lebih lanjut, atau AA panel ya, lebih lanjut di Raspberry Pi. Nah, tentunya kita masih fokus di Raspberry Pi-nya ya, karena nanti kita akan menghubungkan tujuannya untuk MQTT server yang kita buat kemarin dengan menggunakan alamat domain. Misalkan contoh mqtt.fanselectronic.com ya. Itu sebagai contohnya seperti itu, teman. Oke, terima kasih. Bye bye. See you next time.